laboratorium yang rusak dan keterbatasan alat praktikum bukan alasan untuk menghentikan literasi sains murid di Puncak Petung Kriono. Kami menyinergikan pengalaman empiris dan teknologi adaptif guna menghadirkan pembelajaran IPA yang mendalam, aplikatif, dan bermakna. Perkenalkan, saya Vidya Dayati, guru IPA SMP Negeri 1 Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. SMP Negeri 1 Petung Kriono memiliki aksesibilitas digital yang sangat terbatas. Sinyal provider sulit didapatkan dan akses Wi-Fi hanya terpusat di ruangan tertentu saja, sehingga butuh perjuangan ekstra untuk memanfaatkannya. Selain itu, kami hanya memiliki 1 unit papan interaktif digital atau PID yang selama ini belum teroptimalkan sebagai media pembelajaran. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya laboratorium IPA serta minimnya alat praktikum. Murid kesulitan memvisualisasikan materi sel yang abstrak karena keterbatasan mikroskop. Tantangan saya sebagai guru adalah bagaimana mentransformasi aset digital yang ada menjadi laboratorium virtual yang mampu melampaui keterbatasan sarana fisik tersebut. Di depan kalian ini namanya apa? Aksi dimulai dengan integrasi pengalaman langsung. Murid dikenalkan mikroskop secara nyata. Murid mengenali bagian mikroskop dan memahami fungsi dan cara kerja setiap komponen optiknya. Selanjutnya, murid secara mandiri membuat preparat dari tumbuhan sekitar kelas. Tahap ini penting agar murid memiliki keterampilan proses ilmiah secara empiris sebelum beralih ke eksplorasi digital. Transisi digital dilakukan dengan menyajikan visualisasi 3D. Murid mengamati struktur sel yang kompleks secara konkret. Aktivitas interaktif kemudian dilakukan untuk menguatkan dan menguji pemahaman konsep. Melalui pemanfaatan PID ini, murid tidak sekedar menghafal, tetapi membangun konstruksi visual yang utuh. Selanjutnya, saya menghadirkan simulasi melalui mikroskop virtual. Jika sebelumnya mereka hanya melihat 1 jenis preparat secara bergantian, di sini murid dapat mengeksplorasi beragam jenis sel secara mendalam dengan 1 sentuhan. Fitur ini membantu murid untuk memahami struktur sel secara presisi tanpa hambatan waktu. Mikroskop virtual ini juga dapat diakses secara mandiri di rumah melalui ponsel masing-masing. Selain itu, mereka diajarkan menghitung skala dan rasio perbesaran objek secara matematis. Langkah ini penting untuk melatih ketajaman analisis data kuantitatif dalam penelitian sains. Integrasi STEM diwujudkan melalui proyek kolaborasi pembuatan mikroskop ponsel dari kardus bekas. Mereka tidak hanya merakit, tetapi memahami prinsip kerja lensa dan rekayasa optik sederhana. Proses ini memberikan pengalaman berharga bahwa keterbatasan sarana bukanlah penghalang untuk berinovasi. Tahap berikutnya adalah murid diajarkan memanfaatkan Canva AI. Mereka mendesain karakter superhero berdasarkan fungsi spesifik sel yang dipelajari. Melalui tahapan ini, murid belajar mengoperasikan AI sebagai alat bantu konstruksi ide, di mana kreativitas mereka bisa tetap berjalan dengan akurasi konsep sains yang telah dipelajari. Sebagai tahap akhir pembelajaran, melalui fitur Canva AI, guru mendesain instrumen evaluasi berupa battle games interaktif. Proses ini menjadi sarana recalling materi yang kolaboratif dan pemecahan masalah secara kolektif, sekaligus menjadi alat bagi guru untuk mengukur ketercapaian kompetensi murid secara objektif. Optimalisasi PID terbukti efektif menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas di sekolah kami. Hasilnya, tidak hanya ketuntasan materi yang meningkat,
Dengan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif, murid mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Transformasi laboratorium virtual ini tidak hanya membangun resiliensi murid di tengah keterbatasan, tetapi juga membuktikan bahwa dengan pemanfaatan aset digital secara tepat, potensi murid di pegunungan pun dapat berkembang setara. Dulu, saya cuma bisa membayangkan bentuk sel dari gambar di buku yang kecil. Tapi lewat PID, saya bisa melihat struktur sel secara nyata, bahkan bisa diputar-putar bentuk 3D-nya. Belajar IPA jadi terasa jauh lebih mudah dan seru karena kami bisa membuktikan sendiri apa yang kami pelajari. Pada akhirnya, teknologi bukan hadir untuk menggantikan peran kita sebagai guru. Melalui satu layar PID ini, saya melihat tembok keterbatasan itu perlahan runtuh. Saya percaya, dimanapun anak-anak kita berada, bahkan di puncak gunung sekalipun, mereka berhak mendapatkan jendela yang sama untuk melihat luasnya dunia. Karena bagi saya, inovasi bukan hanya tentang sekedar seberapa canggih alat yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar kebermanfaatannya bagi masa depan murid.